sidang dibuka kembali nggak ya, karena nggak akan ada lagi yang namanya sidang kayak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya bilang tadi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat yang heboh banget itu, karena memang hanya sekali itu di pengadilan tingkat pertama, ketika ada banding, ketika ada peninjauan kembali, kasasi sampai peninjauan kembali itu hanya meriksa berkas gitu ya, jadi nggak akan ada lagi namanya di sidang ulang dan lain-lain. Nah harapannya kan di peninjauan kembali ini ya, di peninjauan kembali perlu lagi dikonfirmasi ke Bang Otto kira-kira bukti baru apa yang diajukan ke Mahkamah Agung, karena pasti beliau dan tim pengacara yang paling tahu bukti baru yang mereka harapkan bisa mengubah putusan hukum untuk Jessica gitu ya. Itu hanya tim pengacara yang tahu gitu ya, karena sebenarnya sudah ada kasasi gitu ya, terus udah ada peninjauan kembali. Secara logika berarti harus membuktikan bahwa almarhumah Mirna nggak meninggal karena cyanida satu, atau kalaupun karena cyanida bukan karena Jessica gitu. Itu mungkin logika awam kita ya nggak sih, ketika Bang Otto mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, berarti dua hal itulah. Tapi apanya yang membuktikan bahwa Mirna meninggal bukan karena cyanida, atau meninggal karena cyanida tapi bukan karena Jessica, itu kita harus tanya ke Bang Otto. Pastilah logikanya itu gitu ya. Jadi karena Mahkamah Agung pasti akan cari nih kenapa Jessica dihukum, kan karena menurut putusan pengadilan kan diyakini dialah yang naruh cyanida, diyakini bahwa Mirna meninggal karena cyanida, dan diyakini bahwa Jessica yang naruh cyanida. Nah kalau supaya Jessica bisa dibebaskan harus dibuktikan sebaliknya dong. Yang saya yang ngikutin Jessica selama 4 bulan di Polda, yang hanya lewat turun mobil dibawa penyidik keluar masuk dan gak pernah ngomong ke kita gitu ya, ke wartawan, terus tiba-tiba bisa berinteraksi langsung sama dia, datang ke rutan atau nyapa langsung dia gitu ya, ngobrol sama dia langsung, ya itu benar gitu ya, bahwa nggak juga ya, kalau kita kan mungkin saya juga setidaknya pernah lah ketemu sama tersangka kasus pembunuhan lain gitu ya, dan vibe-nya beda gitu ya. Jadi termasuk mungkin kalau dibayangkan di film-film kan matanya tajam gitu ya, dingin gitu ya. Nah, ternyata Jessica nggak seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang di Netflix itu ya, mungkin itu salah satu gitu ya, bahwa itu akhirnya diambil dari 2 jam setengah wawancara saya, diambil tuh ya, bahwa saya nggak merasa bahwa dia seperti yang digambarkan di hasil tes psikologi. Emang dulu juga 2016 juga udah segini gitu loh, ada yang percaya bahwa Jessica salah, ada juga yang percaya bahwa Jessica itu nggak salah. Itu perlu diukur ya, apakah nambah atau enggak. Tapi setidaknya tuh di 2016 aja emang udah begitu gitu ya. Tapi 2016 itu paling banyak tuh offline itu dalam arti yang datang ke pengadilan ya, bahkan datang ke pengadilan, datang ke rutan Pondok Bambu itu terus ada grup-grup WA pendukung Save Jessica, atau banyak banget lah nama-nama grup WA-nya, grup Facebook, termasuk juga almarhumah Mirna juga ada banyak banget ya grup-grupnya. Jadi udah kayak, kalau kita bayangin mungkin orang balik banyak tahu tuh adalah kayak pilpres gitu lah, pemilihan presiden yang dukung si A, ada lagi yang dukung si B, mati-matian lah belain gitu ya. Jadi dan termasuk juga di ruang sidang. Jadi selama persidangan itu setidaknya ya Bang Otto itu berhasil kayak menggeser opini publik yang mungkin 90%-an gitu ya percaya bahwa Jessica itu bersalah. Itu udah di proses pemeriksaan saksi dan ahli itu udah mulai agak berubah di persidangan ke-20-an lah, kan 32 kali ya, 20-an itu mulai banyak tuh. Jadi setiap kali mereka masuk ke ruang sidang, kalau orang yang milih duduk sebelah kanan dari pintu ya, yang selurusan Jessica dan tim pengacara, berarti dia adalah orang yang percaya Jessica itu nggak salah. Tapi kalau orang dia milih duduk deket selurusan jaksa, berarti dia percaya bahwa Jessica itu salah gitu. Udah terbagi kayak gitu loh, udah kayak stadion sepak bola ya, kayak saya bilang di Netflix ya. Jadi ini terjadi. Jadi justru kalau bagi saya itu mengingatkan kembali suasana nuansa di 2016. Jadi mungkin bedanya sekarang lebih masif karena ada media sosial yang gampang viral seperti TikTok gitu ya. Jadi saya juga kaget sih, video-video lama yang 2016 kok bisa nemu gitu loh cuplikan statement yang ini terus dipakai lagi gitu ya. Tapi ya gitulah warganet kita. Akhirnya itu jadi diskursus publik lagi ya, termasuk soal perbedaan jumlah cyanida yang di alat bukti yang dimasukin ke dalam botol yang udah diamanin gitu ya, sama yang di dalam perut Mirna gitu ya, almarhumah Mirna. Atau perbedaan ahli toksikologi yang dihadirkan sama jaksa, sama ahli toksikologi yang dihadirkan sama Bang Otto dan kawan-kawan gitu, yang bilang dan sangat yakin bahwa itu penyebab kematian Mirna adalah bukan karena cyanida gitu, tapi oleh penyebab lain. Tapi kan jaksa dan dari proses penyidikan juga ada bukti bahwa
setidaknya ya di berkas itu dibuktikan bahwa itu adalah sianida gitu ya. Tapi sekarang tuh mulai berkembang misalnya karena udah rekam jejak digital banyak nih ya, jadi misalnya kayak Mang Oto ngomong, Pak Edi Darmawan Salihin juga ngomong, atau pihak-pihak yang terlibat setidaknya di lingkaran sidangnya Jessica itu udah pernah ngomong, ada di jejak digital. Jadi ketika itu nggak sesuai gitu ya, ada yang aneh, janggal, pasti kan diviralin lagi kan sama warganet gitu ya, sama netizen. Jadi mungkin itu yang yang akhirnya ada hal yang nggak selesai nih, misalnya ada hal yang masih dipertanyakan publik nih selama sidang, akhirnya makin banyak sekarang karena udah ada jejak digital 2016 gitu ya. Itu udah dibahas banget di sidang, karena sidangnya tuh nggak hanya 1-2 jam sehari, bisa belasan jam gitu loh. Ada yang ragu, ada yang percaya Jessica salah, itu satu hal ya. Dari segi pembagian porsi aja nih, kan itu 1 jam 26 menitan lah ya, dokumenter itu. Kan 70% tuh statement atau ya benar ya, statement dari narasumber yang menguatkan bahwa Jessica itu salah kan. Baru kemudian di sisa-sisa 20-an% durasi itu barulah keluar lah bahwa Jessica punya sisi ini, dia nggak bersalah, ada keraguan dibahas mengenai sianida, kadar sianida, bahwa sianida itu kalau dalam kadar yang 7.600-an tuh dihirup aja sama orang sekitar bisa meninggal dan lain, itu udah pembahasannya kan. Jadi mirip banget loh pas waktu sidang. Jadi pas waktu sidang ya bayangkan 20-an sidang tuh orang percaya, dan nggak dalam tanda petik dikit banget yang percaya bahwa Jessica itu nggak salah gitu, bahwa ada yang perlu dijelaskan soal kadar sianida, soal penyebab kematian Mirna dan lain-lain. Jadi kayak kalau saya pas nonton tuh kayak ngingetin ya gini banget ya memang alurnya gitu, baru mau deket-deket sidang akhir tuh baru kayak dan itu bisa benar-benar penuh banget gitu ruang sidang, dan mereka udah makin ekspresif karena bayangkan, jangan kan wartawan ya, kalau saya wartawan kan wajar banget ya punya catatan ya bahwa saksi A atau ahli A tuh bilang ini warga biasa, ibu-ibu saking mereka harus tahu detail apa yang terjadi, mereka tuh punya catatan. Ibu-ibu tuh punya catatan, bapak-bapak itu punya catatan, mereka hafal ini ahli siapa, ini namanya siapa. Itu udah kayak sinetron yang mereka tahu pemerannya ini siapa aja gitu loh. Semua hal itu sebenarnya sih kita harus memilah gitu ya. Ini proses hukum ada, ini diskursus opini-opini di ruang publik termasuk di media sosial itu ada gitu ya, termasuk dari ayah almarhum Mirna sendiri. Meskipun di satu sisi menurut saya Pak Edi itu nggak pernah loh absen di persidangan, nggak pernah nggak datang. Jadi bisa dimengerti karena dia adalah orang tua yang kehilangan nyawa dari Mirna. Tapi kan masalahnya sekarang apakah Mirna meninggal karena sianida dari Jessica, itu kan masalah lain lagi ya. Jadi kita harus naruh nih bahwa Pak Edi dan keluarganya almarhumah Mirna adalah keluarga yang kehilangan loh meninggal gitu ya. Tapi ya setiap orang punya karakter khusus masing-masing gitu ya, biarin warganet lah yang menilai, punya pandangan ini begini, ini karakternya begini dan lain-lain. Tapi maksudnya ya kalau memang Pak Edi punya bukti baru, mungkin ya mungkin akan mempengaruhi atau mungkin bisa dibawa ke ranah hukum ya, karena setahu saya tuh sekarang udah peninjauan kembali, nggak ada lagi yang namanya buka sidang lagi gitu. Jadi saya tinggal meriksa apakah di pengadilan tingkat pertama dan awal itu dan tingkat kedua maksudnya ini ada kejanggalan apa enggak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.